Untuk sesi selanjutnya tanya jawab, silakan Pak Chandra, saya kembalikan. Ada. Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, demikian tadi paparan dari Ustadz Taufan. Seperti biasa, kita tanya jawab untuk sesi ini. Kami buka dulu untuk pertanyaan yang melalui kolom chat. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Haja Siti Nurlela, Ustadz. Pertanyaannya seperti ini, niat sholat jamaah yang pertama, usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri arba'a rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Lalu sholat yang kedua niatnya bagaimana Ustaz? Ini sholat jamak zuhur dan asar. Apa seperti niat sholat asar gitu? Iya, sama. Jadi kalau tadi sholat zuhur niatnya begitu. Usolli, bukan rakaataini, Chan. Arba'a rakaatin. Usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri arba'a raka'atin jam'a taqdimin fardhan lillahi ta'ala, atau makmuman fardhan lillahi ta'ala, atau imaman fardhan lillahi ta'ala. Nanti kalau sholat asar gimana ya? Tinggal usolli fardhal asri majmu'an bid dhuhri jam'a taqdimin arba'a raka'atin makmuman atau imaman fardhan lillahi ta'ala. Gitu, saya niat sholat asar dijamak dengan duhur, jamak takdim. Gitu. Saya niat sholat asar dijamak dengan duhur 4 rakaat menjadi makmum atau menjadi iman fardu lillahi ta'ala. Begitu, Jan. Ya. Jadi bukan rokata ini ya, rokata. Rokaatin. Ya, siap. Kemudian dari Ibu Jamila, Ustaz. Sholat jamaah boleh secara berjamaah karena alasan sesuatu misal dilakukan dalam satu keluarga, Ustaz. Ini boleh. Boleh. Iya, boleh. Bagusnya emang jamaah tetap. Misalnya satu keluarga pergi. Kan satu keluarga pergi. Udah di jamaah aja. Tetap jadi boleh berkeluarga berjamaah. Oke, makasih Pak Ustadz. Kalau berjamaah. Iya, Pak Bu Jamila. Ayo. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Pak Haji Slamet Haryanto, Ustaz. Dalam perjalanan kereta api, waktu berangkat setelah maghrib sebelum isya, boleh tidak kita sholat jamak takdim di qashar maghrib dan isya? Itu pertanyaan boleh. pertama. Ini yang pertama dulu ya, boleh itu. Tapi saya bilang tadi, ya kalau Nabi itu, kalau kayak tadi misalnya berangkat habis maghrib, niatnya jamak takdim. Tapi kan itu di kereta gitu ya. Jadi pertimbangannya itu satu di kereta. Makanya Nabi itu kalau perginya sebelum waktu sholat, dia melakukannya jamak takdim. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, beliau biasanya jamaknya jamak takhir. Ini bukan berarti menjadi sebuah kewajiban. Boleh. Dia berangkat naik kereta habis maghrib, kemudian dia sholat di kereta jamak takdim. Boleh-boleh aja. Tapi saya sarankan sebaiknya jamak takhir. Begitu sampai dia apa? Begitu sampai di tempat, atau dia jamak takdim tapi di tempat, itu lebih baik, gitu ya. Itu apa namanya? Itu lebih baik. Dan itu dan itu tidak menyelisihi, karena sholat di atas kendaraan masih banyak khilafiyah. Makanya saya bilang tadi lebih baik kalau mau jamak takdim di tempat, misal di stasiun ada musola, ya mendingan sholat dulu. Atau sekalian takhir misalnya. Takhir karena sudah apa namanya, nanti di tempat lebih nyaman, sampai di stasiun Cilacap baru apa namanya, baru sholat misalnya, baru jamak takhir, itu lebih baik daripada
dia melakukan sholat di atas kereta. Karena di atas kereta udah nggak jelas. Kalau sholat wajib itu ada yang mengatakan tetap harus dalam kondisi berada di bumi, tidak jalan-jalan. Makanya orang yang berangkat umroh gitu ya, orang yang berangkat umroh itu sholatnya di pesawat biasanya wudhunya pakai apa? Tayamum. Tayamum. Emang tayamum pakai apa? Pakai jok kursi itu. Pakai debu. Jok kursi. Pakai debu kan? Tayamum itu pakai debu enggak? Iya. Kalau di Pakai pesawat kan debu. nggak ada debu. Nah, sebelum berangkat udah divakum. Nah, makanya kalau Ustadz Abdul Somad bilangnya apa? Suruh bawa debu dari rumah tuh, pakai plastik. Tuh. So, kalau kita nggak bawa debu dari rumah, bagaimana? Ulama mengatakan itu namanya sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Tetap tayamum pakai jok yang ada di depan meskipun nggak ada debunya, sholatnya juga kemana? Kiblatnya nggak tentu kan? Kiblatnya nggak tentu. Itu Makanya, saudara saya begitu. makanya ya kalau sholat di atas kendaraan, Rasulullah nggak pernah dulu sholat wajib di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah iya, asal dia menghadap ke kiblat baru langsung itu naik unta dan lain sebagainya boleh. Tapi kalau untuk sholat fardu masih banyak khilafiyah. Makanya itu sholat orang umroh naik pesawat itu namanya sholat untuk menghormati waktu. Nanti sampai di Madinah, sering saya sampaikan itu. Nanti kalau sudah sampai di Madinah, sholatnya diulang lagi, gitu. Ya, itu Chan. Jadi boleh aja. Tapi saya ulangi lagi tadi ya Chan ya. Kalau misalnya dia bepergiannya setelah waktu maghrib masuk, lebih baik sholatnya di sebelum naik kereta tadi. Atau mendingan jamak takhir yang memang sudah tidak di atas kereta. Karena kalau di atas kereta, kemana kiblatnya? Itu. Silakan. Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua dari Pak Slamet Haryanto, Ustaz. Apa hari Allah memberikan kemudahan untuk sholat jama dan qashar kepada orang dalam keadaan musafir? Terima kasih, Ustaz. Gimana? Berapa hari Allah memberikan kemudahan untuk sholat jama dan qashar kepada orang dalam keadaan musafir? Oh, nggak ada batasannya kalau musafir. Nggak ada batasannya. Kalau dalam pendapat-pendapat ulama itu misalnya 3 hari mengikuti dari memakai khuf. Khuf itu kaos kaki yang dari kulit. Itu kalau untuk orang safar 3 hari. Ya. Kalau dalam aturan fikih itu 3 hari. Kalau jama' itu 3 hari. Tapi kalau qashar nggak ada waktunya. Nggak ada waktu tertentu. Rasul dari mulai berangkat dari Madinah sampai pulangnya qashar terus. Gitu. Ya, kalau untuk jama' ya gitu. Kalau sudah 3 hari dianggap mukim. Kalau mukim ya sudah harus ada di sudah melaksanakan sholat seperti biasa. Gitu. Kalau qashar nggak ada. Qashar loh ya, maksudnya duhur tetap waktunya duhur cuman 2 rakaat. Nanti asar ya sholat asar juga tapi 2 rakaat. Maghrib ya 3 rakaat. Isya ya tetap sholat isya tapi 2 rakaat. Subuh tetap 2 rakaat gitu. Silakan Jan. Jadi kalau jama' 3 hari maksimal ya, Ustaz? Iya begitu. Hari sholat normal gitu ya. Baik, selanjutnya dari Pak Arwan Nasution, Ustaz. Bang Arwan. Pertanyaannya, Pak Ustaz, sholat jama' takdim dan takhir apakah dikerjakan 2 rakaat salam atau 4 rakaat baru salam? Soalnya banyak Ustadz yang memberi penjelasan yang berbeda-beda. Saya bilang tadi, jama' itu artinya menggabung sholat. Ya, pahamin ini. Jama' itu menggabung sholat. Kalau qashar apa? Meringkas sholat. Jadi kalau jama' diringkas nggak jadi 2? Enggak. Jama' doang namanya. Duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Gitu. Itu namanya jama' biasa. Maghrib dengan isya di jama', maghribnya 3 rakaat, isyanya berapa? Isyanya berapa? 4 rakaat gitu.
Nanti kalau jamak qashar. Nah, kalau udah digabung kemudian diringkas. Zuhur dengan asar dijamak dan diqashar. Jamak tadi berapa? Jamak artinya menggabung antara sholat zuhur dan asar. Kemudian diqashar. Zuhurnya 4 rakaat, diqashar jadi berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Asarnya digabung lagi tadi digabung dengan zuhur. Asar 4 rakaat, diqashar, diringkas menjadi berapa rakaat? 2. 2 rakaat. Begitu. Jadi nggak ada keterangan yang beda-beda. Ya kitanya aja mungkin agak ngantuk lagi pada saat ngaji itu. Agak tengkleng-tengkleng. Kebanyakan jualan mobil Bang Arwan ini. Oh iya, gitu ya. Paham ya? Ayo Chan, terusin Chan. Ya, siap. Berikutnya dari Ibu Arti Gandhi, Ustaz. Bu Arti dari Jogja. Ya. Pertanyaannya, Ustadz, kalau jamak boleh nggak ikut makmum yang imamnya tidak jamak? Dan Kalau jamak, boleh nggak ikut yang tidak jamak? Boleh. Yang nggak boleh apa tadi? qashar. Qashar. Syarat yang ketujuh qashar itu tidak boleh makmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Itu. Jadi orang qashar nggak boleh dengan orang yang sholatnya sempurna. Gitu. Kalau jamak boleh nggak? Boleh. Jamak boleh. Baik, selanjutnya Ustadz ya. Dari Pak Haji Pengki nih Ustadz. Mas Pengki. Nanto. Jika menjamak sholat boleh tanpa uzur. Apa bedanya dengan mengkodok sholat, Ustadz? Mengkodok sholat itu artinya melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Paham ya? Jadi kalau sholat jamak, ya, sholat jamak, sholat yang memang sudah ada sudah ada aturannya. Dia tidak melewati dengan sengaja. Gitu. Kalau jamak itu, misalnya jamak takhir ya, dia sholat zuhurnya melewati waktu sholat zuhur, tapi itu bukan karena disengaja. Kalau sholat qadha itu artinya apa? Membayar sholat yang pernah ditinggalkan, yang sudah harus dikerjakan pada waktunya. Misalnya, tadi saya bilang sholat duhur dikerjain. Makanya saya bilang berkali-kali, sholat itu perkara yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Sampai dia mati pun dia harus disolatin. Iya, nggak bisa ditinggalin. Sholatlah kau berdiri. Kalau nggak kuat duduk. Kalau nggak kuat menggunakan samping yang sebelah kanan. Kalau nggak kuat berisyarat. Kalau dengan mata dan lain sebagainya. Kamu kalau nggak kuat lagi, udah nggak bisa berisyarat, maka dengan hati, dengan itu nggak bisa lagi, maka disolatin kalau udah mati. Sholat subuh sampai jam batas waktunya. Sampai jam 5:30. Kan gitu ya? 4:09 azan. Sampai berakhirnya kapan? Matahari terbit sempurna, jam 5:32. Kemudian dia kerjain kebablasan. Ini mah nggak niat namanya nih. Kebablasan bangun jam 6. Ini namanya sholat qadha. Tuh, bedanya tuh. Ya, kalau qadha itu misal ada lagi contohnya misalnya. Dulu pernah ninggalin sholat. Ingat saya, ya Allah dulu pernah pada saat saya di kapal, waktu itu disuruh bos, takut karena saking saya daruratnya waktu itu bos saya udah wudhu waktu itu. Ternyata saya lupa waktu itu saya belum ngerjain sholat. Udah berapa tahun lalu tuh. Maka pada saat dia ingat, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat pada saat kau mengingatku. Dia ingat dulu pernah ninggalin sholat. Dia kerjain pada saat itu. Makanya namanya sholat qadha. Kalau sholat qadha itu sholat untuk membayar sholat yang pernah ditinggalkan. Baik dalam waktu yang dekat ataupun yang sudah lampau lama gitu. Makanya kemarin ada pertanyaan, saya dulu udah pernah ninggalin sholat banyak banget itu Ustadz, bagaimana?
Nah, dijelasin ada dua macam. Pada saat kesempatan di Mekah itu sholat qadha terus. Ya Allah, saya sholat qadha karena tempatnya bagus, berlipat ganda pahalanya. Tapi ada juga yang mengatakan ulama, udah nggak usah dikodok-kodok, tambel aja dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, atbi'us sayyi'atal hasanata tampuha. Kalian iringi perbuatan buruk kalian dengan kebaikan. Gitu ya, itu arti dari sholat qadha, bedanya dengan sholat apa? Sholat jamaah. Silakan, Chandra. Baik, Ustaz. Ini ternyata ada 2 pertanyaan dari Bu Arti Gandhi, Ustaz. Ya, Bu Arti Gandhi. Pertanyaannya gini, Ustaz. Kalau sekedar jalan-jalan kan nggak boleh kos, Ustaz. Kalau di jamak boleh nggak gitu? Ya, jamak nggak boleh juga lah. Safarnya juga tetap safar yang mubah, gitu ya. Makanya saya bilang tadi itu Rasulullah pernah menjamak tanpa uzur itu bukan karena untuk kebiasaan, untuk memberikan kepada umatnya bahwasannya ada satu syariat gitu yang boleh dikerjakan, tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau untuk jalan-jalan terus dijamak ya janganlah, gitu ya. Jangan, tetap safarnya harus safar yang diperbolehkan dalam syariat, gitu. Makanya safarnya itu perginya di apa namanya di Hila. Misalnya mau ke apa namanya jalan-jalan ke Benteng Pendem, saya mau ke rumahnya Bu Tuban gitu. Ini namanya perginya silaturahim, nanti habis itu di sana jalan-jalan. Nah, itu boleh. Itu ya. Iya, iya. Ya, Ustaz. Ya. Selanjutnya, Ustaz. Oke. Dari Ibu Hajah Lucia Salam, Ustaz. Wah, Bu Lucia kemana aja nih? Ya, pertanyaannya begini, Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan kalau acara pernikahan pengantin boleh menjamak sholat. Mana dengan panitia, terutama ibu-ibu yang harus berdandan, apa boleh juga dijamak sholatnya, Ustaz? Ya, kalau saya sih sebenarnya kayak begini-gini, saya mudah kayak begitu ya. Saya lebih mudah. Jadi kalau ibu-ibu memang kalau takutnya gara-gara dandan doang gitu ya, saya sih nggak masalah gitu. Untuk apa menjamak sholat nggak masalah. Karena ini adalah membantu orang untuk melakukan atau syariat agama. Pernikahan adalah sebuah syariat. Orang membantu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Boleh-boleh aja menjamak. Tapi ingat, jangan jadi panitia terus. Kalau jadi panitia terus, minggu ini panitia di sini, minggu ini panitia di sana. Waduh, terus jamak, terus ya nggak boleh begitu. Ya, gitu. Silakan, Jan. Tapi kalau saya boleh, kalau memang ya kan nggak setahun sekali atau 2 tahun sekali atau sebulan sekali kan, nggak masalah kalau itu. Ya. Lanjut. Baik, lanjut dari pertanyaan dari Ibu Hajah Sri Diah Indrawati, Ustaz. Wah, Bu Diah, istrinya Pak Eko nih, Pak Jenderal. Pertanyaannya untuk tadi yang marhalah ya, Ustaz. Marhalah itu 89 km itu sekali jalan atau PP, Ustaz? Sekali jalan. Jarak ya berarti, Ustaz ya? Iya, jaraknya harus jarak tempuhnya minimal 89 km jarak tempuh loh ya. Bukan PP. Jarak Jadi tempuh. kira-kira dari sini kemana ya? 89 Aceh, km. Kalau dari sini ke Bandung ada 100 kilo nggak? Lebih kali ya? Jakarta Palembang 400. Nah, apalagi 400. Dari sini ke Bandung lah. Bogor belum nyampe ya, Ustaz? Kenapa? Bogor belum nyampe, Bogor ya? Kalau Jakarta Bogor kan cuma berapa kilo, Chan? 60 kilo. Udah gitu refreshing lagi ke puncak. Wah, liburan. Dulu udah nggak boleh semua itu. Nah, Jakarta Cikampek tuh katanya tuh, kata Pak Sabta tuh. 89 km. Jakarta Cikampek nggak segitu kayaknya dah. Bandung tuh 100-an lebih tuh. Ada kan kilometer 89 gitu kan. Tapi kalau dulu kan jalan kaki, sekarang naik mobil, naik motor, gimana tuh Pak Ustadz? Sama aja. Sama ya hitungannya ya? Sama aja.
Cuma bedanya begini, bedanya kalau zaman sekarang itu ya, itu masalahnya bukan di sholatnya, tapi di puasanya. Orang lebih baik tidak berbuka puasa dalam kondisi sekarang ini ya, karena mudah gitu. Lebih baik yang bepergian itu misalnya pesawat lebih baik tidak buka itu. Karena mudahnya gitu. Misalnya dari sini ke Palembang atau dari sini ke Lampung naik pesawat, shoot gitu kan, buka gitu. Nah, lebih baik tidak buka karena dulu kalau sekarang pergiannya tidak susah. Kalau jaraknya sama, tetap mau sekarang naik motor dulu jalan kaki naik onta sama aja. Lanjut Chan. Baik Ustadz. Selanjutnya dari Pak Haji Hartadi atau Bu Haji Retno. Ya, pertanyaannya dua sejoli. Kalau lihat sholat Jumat, lah, suaranya kok begitu Chan? Ada serak-seraknya Chan? Ulangi Chan. Nggak kedengeran suaranya. Pertanyaannya Ustadz, kedengeran? Ya, nah sekarang kedengeran. Kalau kita berpergian tapi syarat sholat jamaah dan qashar tidak terpenuhi, sementara ketinggalan waktu sholat, apakah bisa dengan qada, Ustadz? Gimana tuh ya? Gimana tuh ya Chan? Gimana maksudnya Chan? Gini, kalau kita berpergian tapi syarat sholat jamaah dan qashar tidak terpenuhi, jadi nggak bisa sholat jamak dan nggak bisa qashar. Tapi ketinggalan waktu sholat itu, apakah bisa dengan dikodok aja? Ketinggalan waktu sholat ya tetap dikodok. Iya, kodok kan? Maksudnya nggak bisa dijamak, nggak bisa diqashar karena syaratnya nggak terpenuhi. Coba contoh realnya kayak gimana Bu? Misalnya gini. Misalnya gimana? Kita ke kantor ya, kita ke kantor, tapi waktu kan nggak bisa dijamak, nggak bisa diqashar itu kan tidak syaratnya nggak bisa terpenuhi. Nah, sementara dalam perjalanan itu kan ada kemungkinan macet, ada ini gitu kan? Oh, yang saya bilang tadi, yang saya bilang tadi kalau misalnya naik jemputan tetap dikodok. Nah iya kodok kan, bisa ya. Tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan, Bu, tetap harus diusahakan sholat pada waktunya, gitu ya. Tetap harus sholat pada waktunya, diusahakan lah. Jangan sampai enggak, misalnya pulangnya agak sorean dikit, habis maghrib baru jalan, gitu. Karena kasus yang saya temukan itu kalau pabrik buruh itu kalau misalnya di pabrik itu ada jemputannya, tapi kalau dia naik jemputan gitu ya, pasti dia ketinggalan sholat misalnya karena dia jemputannya jam 5:30 dulu ya, 5:30 maghribnya jam 6. Kalau ikut jemputan pasti dia ketinggalan sholat maghribnya, bablas sholat maghribnya karena dengan macet dan lain sebagainya. Nah dia nanya pada saat itu, saya harus bagaimana? Apakah saya harus mengkodok terus atau bagaimana? Enggak. Saya bilang ya untuk itu lebih penting sholatnya kalau kata saya. Ya, mendingan nggak ikut jemputan tapi tapi sholat maghrib dulu baru setelah itu pulang. Nah pertimbangannya cuma satu tuh. Kalau dia nggak ikut jemputan, ongkosnya nambah, gajinya kurang. Iya ini memang pilihan ini memang pilihan gitu ya. Dan kita diberikan oleh Allah untuk memilih gitu, ada sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, kalau kayak orang kantoran saya yakin sih masih bisa ya, daripada dia nanti mengkodok terus-terusan, itu nggak boleh melakukan sholat di luar waktu kalau memang tidak dalam kondisi yang tidak disengaja, misalnya kesiangan. Kalau kesiangan masih oke. Misalnya sholat subuh kesiangan. Karena dulu Nabi juga pernah kesiangan. Habis dalam perjalanan perang, Rasul tidur, suruh Bilal untuk jaga, ternyata Sayyidina Bilal juga ketiduran. Ya sholatnya biasa. Meskipun sudah matahari terang, ya sholatnya biasa. Itu qadha namanya.
Tapi qadha yang secara disengaja ditinggalkan ini yang bahaya. Ini namanya meninggalkan sholat dengan sengaja. Gitu Bu Retno. Ya, makasih. Ya. Ya, Ya. sama-sama. Lagi. Yuk, terus lanjut. Selanjutnya dari Ibu Haja Sridiah Indrawati lagi nih Ustaz. Ya, Bu Dia. Kalau kita pergi ke suatu tempat untuk Ini adanya Bu Retno ini. Kalau kita pergi ke suatu tempat untuk menginap, apakah dianggap dalam safar, Ustaz? Misalnya Iya. pergi 3 hari. Itu Iya, apa dia safar di jamaah? nginepnya itu apa? Nginep di hotel. Kalau nginepnya itu untuk apa? Nginep buat nonton apa namanya taman safari, ya itu ya nggak boleh. Pengen lihat tidak nggak boleh. Tadi ya dalam syarat nonton konser. Syarat dalam apa namanya? Iya itu termasuk nonton bola, nonton konser. Safarnya harus safar yang syar'i. Misalnya berkunjung ke rumah ibu di kampung, ini namanya silaturahim. Ke tempat teman berkunjung, ini namanya silaturahim. Ziarah ke Sunan Ampel, ini namanya ziarah. Ini apa perjalanan syar'i semua ini yang kayak begini. Gitu. Jadi kalau sekedar menginap belum tentu itu dinamakan dengan safar atau bepergian, gitu ya. 3 hari ataupun 4 hari belum tentu itu dinamakan dengan safar. Kalau karena safar itu yang kemudian gitu ya, bepergian itu yang mempunyai dampak bolehnya untuk menjamak mengqashar itu 89 kilometer. Kalau misalnya bepergian ke rumah teman dengan alasan apapun ya silaturahim, kemudian dia pengen menjamak nginep di sana, misalnya nggak sampai 89, ya boleh-boleh aja, tapi tidak menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya berangkat dari sini ke Bogor, nggak nyampe safarnya qashar, ya boleh jamak nggak? Boleh jamak. Misal dari Jakartanya macetnya luar biasa, sampai sana di rumah temennya maghrib gitu ya. Wah ini kalau begitu sampai di sana udah disediain kamar dan lain sebagainya, apalagi disediain makan. Biasanya kalau habis makan apa? Ngantuk, apalagi capek kan gitu ya. Nggak pada makan aja pada ngantuk nih pengajian. Gitu ya. Nah, kemudian sampai karena memang udah capeknya ya udahlah saya jamak maghrib dan isya deh daripada nanti isyanya kebablasan. Gitu boleh. Tapi besoknya zuhur sama asar jangan dijamak lagi. Nginepnya udah 3 hari kan gitu niatnya. Ya udah tetap sholat biasa. Sama kayak Budiah pada saat berangkat haji. Berangkat haji pada saat Budiah itu di sana sholatnya dijamak apa enggak tuh? Enggak kan? Bu Jamila, Bu Ruminah dulu pada saat umroh. Sholatnya dijamak enggak pada waktu di Madinah? Saya belum Pak Ustadz. Iya ntar saya bilang. Insya Allah. Nanti Bu Ruminah, Bu Sri Ningsi pada saat di Mekah sholatnya dijamak enggak? Enggak, biasa-biasa aja kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi bukan jadi kebiasaan. Silakan Chan. Masih dari Bu Haja Sridiah, Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau maghrib nih masih di jalan, Ustaz? Ya. Pandemi ini merasa lebih aman untuk sholat di rumah gitu. Ketika sampai rumah, habis waktu sholat maghrib itu gitu, Ustaz. Ya. Itu namanya qadha. Makanya kalau bisa tetap waktu ini harus dipegang ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ini harus dipegang. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya untuk orang yang beriman. Ya, sudah ditentukan. Tapi karena ada uzur-uzur misalnya kayak tadi itu ya. Nah, kalau misalnya lebih nyaman di rumah gitu ya. Ya saya pikir lebih baik dia melakukan sholat di kantor terlebih dahulu dengan
Kan kalau kata dokter saya waktu itu tuh bilangnya begitu. Ketakutan berlebihan juga nggak boleh, songong nggak pakai masker, nggak jaga protokol juga nggak boleh, gitu. Jadi harus tengah-tengah. Ya, lebih baik sholat dulu di kantor baru pulang. Itu menurut saya Bu Hajah dia. Lebih baik dia kerjakan di tempat yang baik daripada dia harus mengqadha sholatnya. Gitu. Sekali lagi, qadha sholat itu hanya dalam kondisi darurat. Kalau dia mengerjakannya sengaja itu bukan qadha namanya. Maksudnya bukan qadha, artinya ada konsekuensi yang lain gitu. Meskipun namanya itu qadha gitu. Pak Ustadz, saya bekerja di ketinggian atau di tower. Zuhur ke asar itu sampai jam berapa ya, Ustadz? Kalau dikerjakan jam 5 sore, mungkin maksudnya di jamak ya, Ustadz. Kalau dikerjakan jam 5 sore bisa nggak? Karena saya bekerjanya di atas dari jam 10 sampai dengan jam 5 baru turun gitu. Gimana itu, Ustadz? Nggak bisa, apa namanya, maksudnya di tower tuh di mana ya? Di gedung apa gimana sih? Itu kali. Ini kali Ustadz, tower. PLN, Pak Ustadz. Kenapa? PLN. Oh, di PLN. Ya, oke. Ini Mang Karyadin ya. Jadi yang ditanyakan adalah apa nih? Menjamak sholatnya di waktu jam 5 atau gimana maksudnya? Iya. Ini ada Bang Karyadinya, coba. Kalau saya tuh kan jam 5 sore. Nggak kebagian zuhur sama asar. Kalau dikerjakan jamak di jam 5, boleh nggak Pak Ustadz? Jadi gini, ya itu tadi. Tapi nggak tiap hari kan Bang Karyadi kan? Ada, sewaktu-waktu Pak Ustadz. Nah, kalau sewaktu-waktu boleh. Sewaktu-waktu, misalnya kerjaan begitu ya, naik jam 10, turun jam 5, niatin, saya niat jamak takhir. Jam 5 kan masih ada waktu kan? Masih. Sekarang maghribnya itu jam 6 kurang 10 kadang-kadang. 54 itu jam 6 kurang 6 menit. Ya. Oh, masih boleh, 5:54 masih boleh. Ya, jadi sebelum naik udah apa Bang? Udah niat dulu ya, niat dulu. Ntar saya jamak takhir. Yang penting jangan tiap hari Bang. Naik ke sutet, ntar kesetrum juga. Mau turun tanggung Pak Ustadz. Udah tanggung ya, udah jam 5 dah. Iya. Ya jangan tanggung-tanggung mah. Ayo dah. Terus, Chan. Baik, selanjutnya dari Pak Haji Pengki lagi, Ustadz. Mas Pengki. Ya. Jika kita sedang safar, mau melakukan jamak takdim, qashar zuhur dan asar. Kemudian ikut sholat berjamaah di masjid dengan jamaah mukim, Ustadz. Nggak boleh. Apakah setelah mengikuti zuhur 4 rakaat, langsung dilanjutkan sendiri dengan mengqashar asar? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh separoh-separoh. Separohnya jamak, separohnya qashar. Bentar ya. Jadi tadi ya, saya kembali lagi ke pertanyaannya Mas Pengki tadi. Jadi kalau mau niat berjamaah, dia jamaahnya sempurna dengan imam. Kalau niat separoh qashar, niat separoh jamak itu nggak boleh. Dengan berjamaah tadi loh ya. Nah, kalau niat dengan qashar tadi. Tapi kalau niatnya jamak, boleh. Jamak takdim misalnya. Tanpa mengqashar, boleh. Ayo, silakan. Terus. Ya. Yang di kolom chat udah habis, Ustadz. Alhamdulillah. Pas jam 10 dah. Dari jam. Bapak Ibu, ayo. Mau bertanya langsung mungkin? Admin buka itunya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Siapa ini? Bu Asep. Bu Asep, ayo Bu Asep. Ya. Nah, saya mau tanya ini Pak Ustadz. Apakah mengqadha sholat itu harus dilakukan pada waktu yang sama? Misalnya sholat isya diqadha pada waktu isya lagi, maghrib dengan maghrib lagi, atau bagaimana waktunya itu? Ya. Sekian, terima kasih. Ya. Wah, terima kasih. Jadi mengqadha sholat Bapak Ibu, kalau memang sholatnya udah lama. Kalau sholatnya udah lama. 1 tahun lalu saya pernah ninggalin sholat maghrib.
maka sebaiknya sholat itu dikerjakannya juga pada sholat maghrib. Atau apalagi saya dulu lupa, kayaknya pernah ninggalin sholat maghrib gitu. Itu sebaiknya dilakukan pada sholat maghrib. Tapi kalau masih fresh, misalnya tadi sholat subuhnya kelewat, atau enggak zuhur kelewat, asar kelewat, baru apa? Masuk maghrib, baru bangun. Nah, diqodho tetap di waktu maghrib pada masih fresh. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kayak sholat tarawih jadinya ya. Iya, kok bisa kok gitu? Emang bisa kayak gitu, Ustaz? Ya jangan, maksudnya itu qodho tadi, maksudnya Ibu Asep ini nanya, apa harus, misalnya kita ninggalin sholat isya, apa harus diqodhonya pada waktu isya, kan gitu ya? Misalnya sholat isya kelewat, bangunnya subuh, gitu ya? Apa nunggu isya aja nanti ngodoknya apa begitu? Enggak, kalau masih fresh, seketika itu langsung apa? Diqodho, dibayar, gitu. Tapi kalau udah lama, saya dulu pernah misalnya kayaknya ninggalin sholat zuhur tuh, nah kita ngerjainnya pada waktu apa? Zuhur. Habis sholat zuhur, kemudian sholat lagi zuhur untuk mengqodho yang lalu. Gitu. Ya, Pak Ustadz, kan kita kan remaja. Mau tanya Pak Ustadz. Siapa kan ini? Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak siapa Ustadz, ya? saya mau tanya Bu Rina. Bu Rina mana ya? Saya kenal banget Orangnya suaranya. ya. Orangnya Bu Rina. ya. Ya mau dikenal juga nih. Ayo Bu Rina. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau dulu kan waktu masih gadis, waktu masih sekolah kan masih nakal tuh, sholatnya kan suka ditinggal-tinggal ya kan? Sekarang kan udah tobat. haji kan udah tobat ya kan? Nah jadi sholat yang dulu mau saya Qodho. mau saya ganti gitu ya dengan qodho di setiap waktunya gitu ya Ustadz ya. Kalau saya sholatnya di masjid kan saya sholat asar kan nggak itu ya. Boleh. Gimana dong? Sholat yang boleh dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, 1 sholat qodho boleh. Boleh ya? 2 sholat yang ada sebabnya berbarengan, yang terlampau, misalnya ada orang meninggal. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sholat jenazah sebelum sholat subuh apa setelah sholat subuh? Setelah sholat subuh. Jadi kalau ada jenazah boleh. Ya. Jadi pertama, sholat qodho boleh setelah sholat subuh. Sholat qodho boleh setelah sholat asar. Gitu di waktu-waktu yang dilarang. Yang kedua, sholat jenazah. Yang ketiga, misalnya ada sebab yang berbarengan. Pada saat setelah sholat subuh ada gerhana. Boleh nggak tuh sholat subuh? Sholat gerhana setelah subuh? Boleh. Oh, boleh, sunnah malah. Yang keempat, misalnya ada contoh lagi, habis asar ibu masuk masjid. Boleh duduk nggak tuh ibu? Nggak boleh duduk. Nggak boleh duduk. Sholat sunat masjid dulu 2 rakaat. Setelah asar, sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh. Gitu ya Bu ya? Nah, iya, gitu. betul. Jadi kalau mengqodho, kayak tadi pertanyaannya mengqodho habis sholat asar boleh, gitu. Habis sholat subuh boleh. Kalau diomongin sama temen kan maluan. Nggak ada sholat. Karena temennya belum ngaji. Kasih dijawab kayak gitu ya. Kasih ID-nya Atintur itu, ID Zoom-nya, biar dia ngaji. Makanya udah aku kirim teman-teman lama itu masuk ke grup. Boleh itu. Jadi memang banyak orang yang, kakak saya malah heran dulu waktu kemarin itu ke Samarinda. Begitu di Qashar, kata orang sana, lu sholat apaan tuh? Dua-dua begitu. Nah, banyak orang yang nggak ngaji. Ngerti. Ya kalau ngerti kan harus ngaji, Bu. Makanya ngaji dulu baru ngerti. Iya. Oke lah kalau begitu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Rina. Waalaikumsalam. Yang lain silakan.
Sudah cukup? Ibu, yang lain yang mau bertanya? Selanjutnya kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kesalahan-kesalahan kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, jika di antara ibu kami dan ayah kami ada yang masih hidup, berikanlah kesehatan untuk mereka. Berikanlah kekuatan untuk mereka. Jika di antara mereka ada yang sakit, ya Allah, angkat penyakitnya. Jangan biarkan mereka dalam keadaan susah di akhir-akhir hidupnya, ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana ya ilahana, jika di antara ada ayah kami dan ibu kami yang sudah meninggal dunia, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah mereka orang-orang yang diangkat derajatnya dalam kuburnya. Lapangkanlah kuburnya, berikanlah sinarmu dalam kuburnya. Jadikanlah kuburnya taman di antara taman-taman surga. Allahumma ya Allah, ampuni dan maafkan kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Sayangi mereka ya Allah, seperti halnya mereka menyayangi diri kami pada saat masih kecil. Allahumma ya Rabbana ya ilahana, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, rizki yang lapang, yang luas, yang berkah, yang halal, yang berlimpah ya Allah. Rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala, dan berikanlah kami amal ibadah yang kami sembahkan kepadamu, kau terima dengan baik ya Allah, sehingga menjadikan catatan kebaikan kami, memberatkan timbangan kebaikan kami di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Rabbana, dalam majelis ini kami meminta semua orang yang dalam kesusahan, berikan jalan keluarnya ya Allah. Khususnya orang-orang yang ada di dalam grup ini ya Rabbana. Jika di antara kami yang ada di dalam grup ini, yang berada di dalam pengajian ini dalam kesusahan, berikan jalan keluarnya ya Allah. Jika di antara kami ada yang berada dalam kerisauan, kegelisahan, berikanlah penenang darimu ya Rabbana. Jika di antara kami ada yang punya hutang cicilan yang sangat besar, mudahkan, bayarkan ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami semuanya. Masukilah dengan rahmatmu ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.